Aku terpaksa menikah dengan pria bule. Namaku Adelina. Usiaku baru 19 tahun ketika hidupku berubah dalam semalam. Ayahku terlilit hutang 500 juta rupiah karena gagal panen dan ditipu dalam investasi bodong. Rumah kami nyaris disita. Setiap hari debt collector datang ke rumah, menggedor pintu seperti mau merobohkannya. Aku hanya bisa memeluk ibu yang menangis di sudut dapur, tak tahu harus berbuat apa. Hingga suatu hari, ayah memanggilku masuk ke ruang tamu dan memperlihatkan foto. Seorang pria bule berambut pirang, mengenakan jas dengan latar belakang seperti restoran mewah. Namanya William, kata ayahku. Dia pengusaha di Amerika. Dia bersedia bantu melunasi hutang kita, asal kamu mau menikah dengannya. Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku dinikahkan dengan pria asing? Aku bahkan belum pernah pacaran. Belum punya mimpi apa-apa, tapi melihat wajah lelah ayah dan mata bengkak ibu, aku tahu aku tak punya pilihan. William tak bisa datang langsung. Jadi pernikahan dilakukan secara daring, lewat layar laptop di ruang tamu. Tak ada gaun, tak ada musik. Hanya aku dengan kebaya pinjaman dan air mata yang mengalir tanpa bisa kutahan. Yes, I do, katanya lewat video call dengan suara berat tapi lembut. Dan sejak detik itu, aku resmi menjadi istri orang asing. 3 hari setelah akad, sebuah amplop datang. Di dalamnya ada paspor, visa, tiket pesawat, dan alamat tujuan. Napa Valley, California. Aku berangkat sendiri dengan koper kecil dan hati yang penuh rasa takut. Di bandara San Francisco, seorang pria tinggi dengan jas hitam berdiri memegang papan, bertuliskan Mrs. Adelina William. Aku nyaris tak percaya William jauh lebih tampan dari foto. Wajahnya tenang, tatapannya dalam, dan senyum kecilnya seperti menenangkan badai dalam hatiku. Selamat datang Adelina, katanya dalam bahasa Inggris pelan. Rumahnya besar dan indah, dengan halaman luas dan deretan pohon anggur sejauh mata memandang. Tapi aku merasa seperti boneka yang tersesat. Kami tidur di kamar terpisah. William bilang, "Take your time. I don't want to rush you." Ia memberiku ruang dan bahkan menyuruhku ikut kursus bahasa Inggris agar lebih nyaman. Setiap malam, ia memasakkan makan malam dan mengajakku duduk di taman belakang, membicarakan hal-hal ringan tanaman, film, masakan Indonesia yang ingin dia coba. Aku mulai bingung, bukankah seharusnya dia kasar atau menuntut hak sebagai suami? Tapi William berbeda. Dia sopan, perhatian, bahkan lebih sabar dari orang yang kukenal selama ini. Hingga suatu malam, aku melihat foto seorang wanita muda di kamarnya. Senyumnya lembut, rambutnya panjang tergerai. Hati kecilku bergetar. "Siapa dia?" tanyaku pelan. "Itu istri saya. Dia meninggal 5 tahun lalu karena kanker." William menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. Sejak malam itu, aku tahu bahwa William bukan pria sembarangan. Tapi di saat aku mulai membuka hati, sebuah pesan misterius masuk ke ponselnya. Dan sejak itu, semua yang kukira tentang pernikahan kami perlahan mulai runtuh. Pesan itu datang malam hari. Aku tak sengaja melihatnya ketika William meninggalkan ponselnya di meja dapur. Nama pengirimnya Samantha. Isinya singkat, tapi membuat dadaku panas. "Jadi ini istrimu yang baru? Kau tak pernah bilang dia semuda ini, Will. Kau benar-benar gila." Aku terpaku, tangan gemetar. Ada yang aneh. Siapa Samantha? Kenapa nada pesannya seperti kecewa sekaligus marah? Ketika William kembali ke dapur, aku mencoba bersikap biasa saja. Tapi malam itu, aku sulit tidur. Aku berpikir, jangan-jangan aku cuma alat pelampiasan, atau lebih parah, korban dari permainan 2 orang dewasa. Esok harinya, aku diam sepanjang hari. William memperhatikan. Saat makan malam, ia menatapku lama sebelum bertanya,
Are you okay, Adelina? Aku menunduk. Who's Samantha? Dia terdiam lama, lalu meletakkan sendoknya dengan perlahan. She's my ex-fiancé. We were supposed to get married 2 years ago. Hatiku serasa diremas. William menarik napas panjang dan menjelaskan, setelah istrinya meninggal, ia sempat bertunangan dengan Samantha, seorang wanita karier sukses di New York. Tapi mereka berpisah karena perbedaan visi. Hidup William ingin tinggal di pedesaan, hidup tenang, sementara Samantha menginginkan kehidupan glamor kota besar. Kami sudah putus, Adelina, lama sekali. Tapi dia belum bisa terima. Mataku basah. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, menjadi istri pengganti dari cinta yang belum selesai, atau fakta bahwa mungkin aku hanya jalan keluar bagi luka lamanya. Tapi William mendekat, duduk di hadapanku, dan menatap mataku dalam-dalam. Kamu bukan pelarian, Adelina. Aku memang mengenal ayahmu melalui forum investasi pertanian. Aku memang menawarkan bantuan. Tapi keputusan menikahimu aku ambil setelah melihat caramu berbicara dengan ibumu lewat video. Kamu bukan gadis biasa. Kamu tulus. Hatiku bergetar, tapi aku belum bisa mempercayainya sepenuhnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi. William tetap memperlakukanku dengan hormat. Namun kini, aku selalu dihantui rasa takut-takut. Kalau aku hanya pengganti, setiap kali ponselnya berdering, aku refleks menoleh. Aku mulai menjauh, mencari alasan untuk pergi ke taman, pura-pura sibuk belajar bahasa. Sampai suatu malam, aku mendengar suara gaduh dari depan rumah. William sedang berdebat dengan seorang wanita. Aku mengintip dari balik jendela. Seorang wanita tinggi dengan rambut pirang, bergelombang berdiri dengan tangan berkacak pinggang. Kau pikir kau bisa begitu saja menggantikan aku dengan gadis desa dari Asia? Teriaknya. Itu Samantha. Aku langsung mundur. Hatiku jatuh ke lantai. Ternyata benar. Aku bukan siopa-siopa di matanya. Hanya istri pengganti yang bisa dibentuk sesuka hati. Ketika William masuk rumah, wajahnya tegang. Dia terkejut melihatku berdiri di tengah ruang tamu. Aku dengar semuanya, kataku pelan. Dia menatapku. Adelina, dengar dulu. Tapi aku sudah berlari ke kamar, mengunci pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Mimpi burukku jadi kenyataan. Aku bukan siapa-siapa, hanya gadis yang dijual karena hutang. Dan suamiku belum selesai dengan masa lalunya. Tapi malam itu, ketika aku membuka laptop untuk menulis surat pada ayah dan ibu, aku menemukan file rahasia di flash disk William yang tertinggal di laci meja kerja. Isinya membuatku tak bisa bernapas. Aku pergi dari ruangan itu. Aku tidak tahu harus kemana. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini 1 hari lagi. Aku merasa asing, marah, dan hancur dalam waktu bersamaan. Aku masuk ke kamar, mengepak baju, dan menulis surat singkat. Aku hanya bilang bahwa aku ingin pulang. Bukan ke Indonesia, tapi pulang ke tempat yang membuatku merasa hidup. Entah itu rumah kecil di pojok dunia, atau bahkan hanya taman umum tempat aku bisa menangis tanpa harus ditatap. Aku pergi ke stasiun bus, tidak membawa banyak. Hanya koper kecil, dompet, dan paspor. Hatiku kosong, tapi pikiranku penuh dengan pertanyaan. Apa aku masih berarti sebagai manusia? Apa aku hanya angka di atas kertas? Di bus, aku duduk dekat jendela, melihat pemandangan luar yang asing. Tapi lebih jujur daripada semua yang pernah William katakan padaku. Malam itu, aku tidur di motel kecil dekat Sacramento. Aku mengunci diri, mematikan ponsel, dan hanya menangis. Tapi keesokan harinya, aku terbangun karena ketukan di pintu. Pelan, tidak mengganggu, tapi konsisten. Saat ku buka, William berdiri di sana. Wajahnya lelah, matanya merah.
Ia tidak berkata apa-apa, hanya menyerahkan satu amplop. "Buka ini setelah aku pergi," katanya singkat. Lalu ia pergi. Tidak menoleh, tidak memaksa, tidak berteriak, hanya langkah kaki yang perlahan menghilang di lorong. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Isinya satu lembar kertas, tertulis dalam tulisan tangan William. "Adelina, aku memang salah. Aku menikahimu karena kontrak, tapi aku jatuh cinta padamu karena caramu menatap bunga yang layu. Caramu membela ibu yang diam-diam menangis di video call. Caramu menyuapi kucing liar yang datang setiap sore. Kamu tidak sadar, tapi kamu menyelamatkanku dari hidup yang dingin. Kalau kamu ingin pergi, aku tidak akan menghalangi. Tapi jika suatu hari kamu ingin kembali, bukan karena kontrak, bukan karena utang, tapi karena kamu juga mencintaiku, maka aku akan selalu di taman belakang rumah, menunggumu sambil memasak sup labu kesukaanmu." 3 hari aku tinggal di motel, menolak semua panggilan dari rumah, tidak membalas pesan ibuku, hanya diam, mencoba merangkai pikiranku yang berantakan. Di satu sisi, aku merasa dikhianati, tapi di sisi lain, aku tahu aku juga telah berubah. Sejak pertama kali datang ke rumah itu, aku tak pernah merasa dikurung. Justru aku disambut, dihormati, dihargai, tapi rasa sakit karena mengetahui bahwa aku hanyalah bagian dari kontrak, membuat semua keindahan itu terasa semu. Namun surat William itu menghantui pikiranku. Kalimat demi kalimatnya muncul setiap kali aku memejamkan mata. Aku mulai mengingat semua kenangan kecil bersamanya. Cara dia mengajarkanku menyusun kalimat bahasa Inggris yang benar. Cara dia mendengarkan cerita tentang kucing kampung peliharaanku di desa. Cara dia diam-diam memasang penghangat di kamarku karena tahu aku tak tahan dingin. Dan cara dia menatapku bukan sebagai istri kontrak, tapi seperti seorang pria yang benar-benar ingin mencintai. Hari keempat, aku pergi ke terminal, membeli tiket kembali ke Napa Valley. Duduk dalam bus yang sepi, membawa koper yang sama. Tapi kali ini bukan karena paksaan, melainkan karena keinginan. Setibanya di rumah, aku turun pelan. Tak ada siapa-siapa di depan, hanya angin yang meniup dedaunan musim gugur. Dia menoleh, matanya membesar, tapi dia tidak berdiri, tidak mengejar, hanya menatapku dengan mata yang nyaris berkaca. "Aku datang bukan karena kontrak," kataku pelan. Dia tersenyum, tidak menjawab, hanya menepuk bangku di sampingnya. Aku duduk, kami diam. Angin berhembus pelan, burung-burung berkicau. Lalu dia menyerahkan sendok. "Masih hangat," katanya. "Aku bikin sendiri." Aku mencicipi sup itu. Rasanya asin sedikit, tapi hangatnya menyentuh dadaku. Kami tidak membicarakan kontrak lagi, tidak membahas Samantha, tidak bicara soal hutang. Semua itu tinggal di masa lalu. William mulai mengajariku mengurus kebun anggur. Setiap pagi, kami menyiram pohon, memetik daun kering, dan tertawa. Kadang kami hanya duduk di teras, membaca buku, saling bertukar cerita tentang masa kecil. 1 bulan setelah aku kembali, William memberikan sebuah kotak kecil. Di dalamnya bukan perhiasan mahal, tapi surat pengunduran kontrak. Ia sudah menghubungi pengacara dan menghapus semua perjanjian. Kini pernikahan kami sah secara cinta, tanpa tekanan, tanpa utang. Hanya kami berdua. Aku menangis, tapi bukan tangisan sedih. Itu air mata dari luka yang akhirnya sembuh. Kini, setahun telah berlalu. Aku menulis kisahku dalam buku harian yang perlahan berubah jadi naskah. Dan hari ini, William membantuku menerbitkannya. Judulnya, Dijodohkan Karena Hutang, tapi Dipertahankan Karena Cinta. Dan ketika aku duduk di sampingnya, di beranda rumah kami, aku tahu, aku tidak dijual. Aku hanya dipertemukan lewat cara yang tidak biasa. Tapi cinta sejati tetap menemukan jalannya.